Halo para penonton, bagaimana kabar kalian? Ya, saya sudah lama sekali tidak mengupload video. Saya meminta maaf karena lama sekali tidak upload, dan saya mempunyai alasan akan hal tersebut. Alasan yang paling enak untuk dikeluarkan adalah saya tidak mood karena beberapa kali saya mengupload video itu terkena dolar kuning serta teguran dari pihak YouTube. Padahal saya sudah mengedit ulang dan menguploadnya kembali beberapa kali, namun hal itu sia-sia. Dan itulah mengapa saya sangat malas untuk membuat video lagi. Sudah dulu curhatnya. Oke, kali ini saya akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang saya tonton saat saya tidak aktif lagi di YouTube. Film ini berjudul The Shape of Voice. Ya, film ini adalah anime cuy. Film ini menceritakan seorang gadis kecil tunarungu dan tunawicara bernama Shoko Nishimiya. Ia baru saja pindah ke sebuah sekolah kecil di desa. Namun bukannya mendapatkan perhatian lebih karena kekurangannya, ia malah diperlakukan tidak pantas atau kata kasarnya adalah bully oleh teman sekolahnya sendiri cuy. Oke, jika penasaran langsung saja kita check it out. Seperti yang saya jelaskan di awal, scene film ini diawali oleh seorang gadis kecil bernama Shoko Nishimiya yang baru saja pindah sekolah. Saat sesi perkenalan, teman-teman barunya nampak kaget karena ia menggunakan buku untuk berkomunikasi. Ini adalah Soya Ishida. Dia merupakan laki-laki yang cukup nakal dan jahil kepada teman di kelasnya. Nishimiya pun mulai berkomunikasi dengan teman-teman perempuan barunya. Ini adalah Naoka Yuno yang merupakan teman sebangku dari Soya. Dan ini adalah Miki Kawai, sedangkan perempuan berambut pendek ini adalah Miyoko Shahara. Mereka pun mulai menjadi teman seperti orang lain pada umumnya. Namun pada saat kelas paduan suara, Nishimiya yang tidak bisa berbicara bernyanyi dengan bukan ingin menyakiti perasaan siapapun. Nishimiya bernyanyi dengan suara yang agak sedikit aneh yang membuat teman-temannya di sana kaget. Lalu pada saat di dalam kelas, Nishimiya pun mendapatkan giliran untuk membaca. Dia pun membaca dengan sebisanya, namun tetap saja dia tidak bisa berbicara dengan normal. Setelah itu tibalah giliran Ishida atau Soya, kita sebut saja Ishida cuy. Giliran Ishida yang membaca. Namun bukannya membaca dengan benar, Ishida malah menirukan suara dari Nishimiya. Hari-hari pun berlalu, Nishimiya pun mulai dijauhi oleh teman-temannya. Nishimiya pun mencoba mendekati Nao dan teman-temannya, namun mereka malah menjauh. Ishida memberikan saran untuk menggunakan cara yang lebih baik. Nishimiya pun mengajak Ishida untuk menjadi teman. Dikarenakan Ishida tidak mengerti apa yang Nishimiya katakan, ia malah marah kepada Nishimiya. Nishimiya pun mulai dibully di sana. Ishida dan teman-temannya mencabut alat pendengaran dari Nishimiya. Bukan hanya sekali, namun setiap hari. Lalu hingga satu ketika saat Ishida menarik alat pendengarannya itu, Nishimiya mengeluarkan darah dari telinganya, yang membuat ia harus dilarikan ke rumah sakit. Bukannya meminta maaf, Ishida malah tidak peduli kepada Nishimiya. Dan Nishimiya pun yang meminta maaf karena Ishida dimarahi oleh gurunya. Keesokan harinya, kepala sekolah pun masuk ke dalam kelas dan memberitahukan bahwa Nishimiya akan pindah sekolah karena ia mengalami hal-hal yang tidak pantas di sana. Dan kepala sekolah itu pun menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas itu semua. Guru Nishimiya pun memanggil nama Ishida dengan sangat keras yang membuat Ishida takut dan gemetar. Saat teman-temannya yang lain ditanya tentang kebenarannya, teman-teman mereka malah menyalahkan semua kepada Ishida dan tidak mau mengaku bahwa mereka pun juga ikut serta membuli Nishimiya. Dengan perasaan marah, Ishida mengatakan bahwa bukan hanya dia yang membuli Nishimiya, namun teman-temannya juga ikut serta, yaitu Yuno, Kawai, dan Shimida.
Dengan kekuatan perempuan pada umumnya yang tidak ingin disalahkan, Kawai menangis dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Alhasil, Ishida lah yang disalahkan oleh teman-teman sekelasnya. Ishida pun dijauhi oleh teman-teman dekatnya. Ia dibully oleh Shimida dan yang lain. Karena tidak tahan, Ishida pun menghampiri Nishimiya di dalam kelas. Dan mereka pun berkelahi. Namun Nishimiya mencoba mengatakan bahwa ia hanya ingin berteman dengan Ishida. Lalu kita diperlihatkan kepada Ishida yang sudah remaja. Ia pergi untuk menemui Nishimiya di sebuah sekolah yang mungkin untuk orang-orang seperti Nishimiya. Lalu ia pun bertemu dengan Nishimiya. Nishimiya pun lari tanpa alasan yang jelas. Ishida pun mengejarnya dan ia pun mengembalikan buku komunikasi Nishimiya pada saat ia SD dulu cuy. Nishimiya kaget karena sekarang Ishida bisa bahasa isyarat. Ishida pun mengatakan bahwa ia belajar bahasa isyarat. Ishida pun mengatakan bahwa apa mereka bisa menjadi teman. 俺と西宮友達になれるか Nishimiya pun kaget kembali dan Ishida juga ingat bahwa dulu Nishimiya juga mengatakan hal itu. Namun Ishida tidak memahaminya. Nishimiya pun mengeluarkan air mata dan scene beralih cuy. Scene beralih kepada Ishida yang tengah tidur dibangunkan oleh keponakannya yaitu Maria. Sungguh nama yang mengingatkan saya kepada Jepang cuy. Oke lanjut, Ishida pun makan bersama dengan ibunya. Lalu ibunya terlihat sangat senang dikarenakan Ishida berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1,7 juta yen dari hasil kerja kerasnya sendiri. Lalu tiba-tiba ibunya menanyakan kepada Ishida, kenapa Ishida ingin bunuh diri? Sontak Ishida langsung panik dan mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia memiliki banyak masalah. Ibunya pun langsung marah dikarenakan kelakuan Ishida yang mulai aneh dan kalender yang hanya sampai di bulan April saja. Ibunya pun mengancam akan membakar uang hasil kerja keras Ishida tersebut. Dan Ishida pun teringat bahwa ibunya menjual anting demi menebus hutangnya kepada keluarga Nishimiya cuy. Karena kesalahan Ishida dulu. Jadi itulah alasan Ishida bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Oke lanjut, Ishida berjanji bahwa dirinya tidak akan bunuh diri. Namun dikarenakan sangat bahagia, ibu Ishida tidak sengaja membakar uang tersebut. Yang akhirnya uang tersebut hilang begitu saja. Lalu kita diperlihatkan bahwa Ishida memang awalnya berniat untuk bunuh diri. Dan menemui Nishimiya dan meminta maaf adalah keinginan terakhir sebelum ia mati cuy. Dan kita akan dibawa flashback ke masa SMP di mana teman-temannya dulu yaitu Shimada menjauhinya dan membuat orang-orang lain tidak mau berteman dengan Ishida. Ishida sadar bahwa ini semua adalah akibat dari kesalahan-kesalahannya dulu. Alhasil dia terasingkan dan Ishida merasa menjadi orang asing ketika ia berada di kerumunan atau keramaian cuy. Ia tidak bisa mendengarkan pembicaraan orang lain dan ia merasa takut apabila mendengarkannya. Dan tanda X di sini berarti bahwa Ishida masih belum bisa membuka hatinya cuy. Gimana sih? Ya gitulah cuy. Maksudnya Ishida merasa mereka-mereka ini tidak pantas untuk berteman maupun berbicara dengannya karena Ishida adalah seorang pembuli cuy. Jadi dia berasa bahwa dia tidak pantas gitu berbicara dengan mereka. Ya kalau kalian nggak paham artikan sendiri saja, oke? Lanjut, suatu ketika saat Ishida ingin pulang, dia melihat ada salah satu anak yang sedang dibully. Anak itu meminta tolong kepada Ishida. Pada awalnya Ishida tidak peduli, namun akhirnya Ishida pun datang dan memperbolehkan si pembuli untuk memakai sepedanya cuy. Ya seperti yang kalian kira, sepeda Ishida tidak dikembalikan. Ishida pun berniat pergi ke sekolah Nishimiya dengan berjalan kaki. Namun pada saat ia sampai, ia malah tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Nishimiya oleh seorang anak kecil di sana. Ishida pun pulang dan tanpa sengaja ia melihat orang yang dibully oleh preman sekolah tadi sedang membawa sepedanya cuy. Orang ini adalah Nagatsuka. Nagatsuka pun mengembalikan sepeda itu kepada Ishida. Dan tanda X di wajah Nagatsuka pun perlahan terlepas yang menandakan Nagatsuka bisa menerima dan berteman dengan Ishida cuy. Dan hal menarik di sini adalah Nagatsuka adalah teman sekelas dari Ishida cuy. Dan ia tepat duduk di belakang Ishida. Mereka berdua pun sekarang telah menjadi teman dekat dan Nagatsuka memanggil Ishida dengan sebutan bro. Pokoknya bahasa gaul gitulah. Ishida kembali ingin menemui Nishimiya namun ia tetap dihalangi oleh seorang anak kecil yang tadi cuy. Lalu ia mengatakan bahwa dia adalah pacar dari Nishimiya. Nagatsuka pun menghampiri dan membuat ribut di sana. Alhasil Nishimiya pun keluar dari kelas dan bertemu dengan Ishida. Mereka berdua pun memberi makan ikan bersama di sebuah jembatan. Dan Nishimiya pun berterima kasih karena telah mengembalikan bukunya itu. Tapi pada saat ia ingin membuka buku itu, Ishida malah menyuruh Nishimiya untuk tidak membukanya.
Dan alhasil buku itu pun jatuh ke dalam sungai. Secara spontan Nishimiya pun langsung melompat ke dalam sungai tersebut, lalu disusul oleh Ishida untuk mengejar Nishimiya. Setelah ditemukan, Nishimiya pun pergi pulang meninggalkan Ishida di sana. Keesokan harinya Ishida menjadi pusat perhatian karena foto saat ia melompat dari jembatan itu tersebar luas di internet. Dan sebenarnya melompat dari jembatan itu adalah perbuatan yang terlarang cuy. Alhasil Ishida dipanggil ke ruang guru dan diskors oleh sekolah. Ishida pun menghabiskan waktu skorsnya untuk menjaga keponakannya tercinta yaitu Maria yang sedang bermain di taman. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan anak kecil yang mengaku pacar Nishimiya tertidur di dalam tempat bermain itu. Mereka pun berbicara dan anak kecil itu mengaku bahwa dirinya lah yang telah menyebarkan fotonya di Twitter. Namun bukannya marah, Ishida malah berekspresi biasa saja. Mungkin karena ia tahu kalau anak kecil itu cemburu pada saat ia bertemu dengan Nishimiya. Pada saat Ishida ingin pergi, anak kecil itu malah pingsan. Lalu anak kecil itu dibawa ke rumahnya oleh Ishida. Dan nama anak kecil ini adalah Yuzuru cuy. Ingat, Yuzuru. Di sana ia makan malam dengan keluarga Ishida. Pada saat malam hari, Yuzuru teringat dengan ucapan Nishimiya yang mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya lagi. Mungkin itu adalah alasan Yuzuru pergi dan tidur di tempat bermain. Yuzuru pun pergi dan Ishida mengejarnya. Lalu pada saat ia berusaha untuk memberi Yuzuru payung, Yuzuru malah mengatakan dan menghina Ishida dengan kata munafik karena Ishida mengejek dan selalu menjahili Nishimiya. Dan sekarang ia malah belajar bahasa isyarat dan mencoba mendekati Nishimiya. Namun bukannya marah kembali, Ishida malah pasrah dan ia sadar bahwa dirinya adalah sampah. Namun ia sekarang hanya berusaha agar Nishimiya tidak menangis lagi cuy. Sontak Yuzuru heran dengan jawaban Ishida. Dan akhirnya Yuzuru mengaku bahwa dia bukanlah pacarnya Nishimiya, melainkan dia adalah adik perempuan dari Nishimiya. Sumpah scene ini kocak cuy, sumpah. Tidak lama kemudian ibu Nishimiya pun datang dan langsung menampar Ishida di sana. Menurutku ini hal yang wajar sih cuy. Ibu mana sih yang gak sakit hati melihat anaknya yang memiliki kekurangan malah dibully oleh seseorang. Jadi wajar sih kalau ibunya Nishimiya benci sama Ishida. Tapi di sisi lain kan ibunya Nishimiya belum tahu juga kalau setelah itu Ishida mengalami hal yang sama dengan Nishimiya dan membuat Ishida sadar. Oke lanjut, kebanyakan cincong gua. Sesampainya di rumah, Yuzuru langsung dipeluk oleh Nishimiya dan Nishimiya pun meminta maaf. Lalu ibunya mengatakan bahwa mereka berdua tidak boleh dekat-dekat dengan Ishida. Keesokan harinya Yuzuru berniat untuk mengembalikan payung Ishida dan kebetulan ada Nagatsuka di sana. Nagatsuka pun so akrab dan merangkul Yuzuru. Ishida pun mengatakan bahwa ia adalah adik perempuannya dari Nishimiya. Dan Nagatsuka pun kaget mendengar hal itu. Mereka pun bertemu dengan Nishimiya di jembatan yang sama pada waktu itu. Lalu Ishida memperkenalkan Nagatsuka kepada Nishimiya. Dan mereka pun berbincang-bincang di sana. Di sana Nishimiya mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Sahara, teman SD-nya dulu. Masih ingat kan? Kalau lupa di menit awal ada cuy. Ishida pun menanyakan nomor ponsel Sahara kepada Kawai. Namun Kawai tidak memilikinya, tapi ia tahu di mana sekolah Sahara. Ia satu sekolah dengan teman sebangku Ishida dulu, yaitu Naoka Yuno. Ishida pun langsung pergi ke terminal kereta bersama dengan Nagatsuka, Yuzuru, dan juga Nishimiya di sana. Namun hanya Ishida dan Nishimiya yang berangkat untuk menemui Sahara. Di dalam kereta mereka pun berbicara dengan ponselnya, yaitu chattingan gitulah cuy. Setelah sampai mereka pun berpapasan dengan Sahara. Dan Sahara pun menyapa mereka. Lalu akhirnya mereka pun bertemu dan mereka pun melepas rindu dengan berbincang-bincang hingga pada suatu pembicaraan yang sangat amazing, yaitu ya kalian tonton aja lah. Dari sini kita tahu kalau ternyata obrolan wanita itu tidak seperti yang kita pikirkan teman. Oke lanjut. Dikarenakan pembicaraan yang sangat tidak jelas, Ishida yang sudah tobat dan berjanji tidak akan senam jari lagi beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Namun ia malah bertemu dengan perempuan cantik berpakaian kucing yang ternyata itu adalah teman sebangkunya dulu, yaitu Yuno, yang tengah membagikan kupon untuk ke klub kucingnya. Jadi ingat kucing-kucingan Jepang cuy. Setelah itu di dalam kelas Nagatsuka malah melihat kupon klub meong-meong yang sedang dipegang oleh Ishida dan alhasil mereka pun pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka pun agak canggung dan Yuno yang melihat Ishida langsung panik karena ia datang. Namun bukannya klub meong-meong seperti saya dan kalian pikirkan, mereka malah masuk ke dalam